Su Chen berkata, "Baiklah, ini bukan salahmu." Bai Chang menegaskan, selama kita memiliki senjata di tangan kita, kita tidak perlu takut pada mereka. Tapi, sampai kapan kau akan mengikatku seperti ini? Cepat lepaskan aku. Su Chen berkata, "Aku akan melepaskanmu, asal kau berjanji tidak akan menjepit kepalaku seperti yang kau lakukan tadi." Bai Chan berkata, "Baiklah, tapi aku ingin makan stik juga. Aku berencana untuk menyerang benteng mereka dan mengambil kembali barang-barang yang mereka jara, supaya orang-orang di sini bisa bertahan hidup. Mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir kita." Su Chen berkata, "Tunggu sebentar. Untuk Xiao Feng, aku akan membantumu." Scene berpindah di tempat pasukan pemberontak. Kapten yang ada di sana berkata, "Bagaimana hasilnya?" "Bos, semuanya sudah siap. Kali ini pasti kita berhasil menaklukkan para siswa asrama." Pemimpin pun berkata, "Bagus, biarkan para keroco yang maju duluan." Dan tiba-tiba ada seseorang yang mendobrak pintu mereka. Itu adalah Su Chen. Su Chen pun berkata, "Maaf telah mengganggu pertemuan kalian." Salah satu pria di sana pun berkata, "Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ada sekitar 20 orang lebih yang berjaga di luar." Su Chen pun berkata, "Bagaimana aku bisa masuk?" Sambil mengarahkan jarinya seperti pistol, Su Chen pun berkata, "Beginilah caraku agar bisa sampai ke sini." Dor, dan seketika kepala pria itu pun meledak, dan dia pun tewas seketika. Semua orang yang ada di sana pun sangat kaget. Apa yang terjadi? Dia hanya menunjukkan jarinya dan pria itu pun langsung mati. Su Chen pun menegaskan, "Jangan bergerak atau kalian semua akan mati." Bos pun berkata, "Kau bajingan, berhentilah bermain-main." Di tempat yang berbeda, Bai Chan berkata, "Target telah tereliminasi, tetapi masih banyak sekali preman yang ada di dalam sana. Kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Aku berpikir bahwa rencanamu ini untuk memancing musuh terlalu berisiko. Aku tak percaya bahwa aku telah setuju dengan rencana konyolnya ini." "Kenapa tirainya tiba-tiba tertutup? Su Chen, apa kau baik saja?" Sambil tertawa, bos pun berkata, "Dasar anak nakal, jangan kira kau bisa berbuat seenakmu hanya dengan menaruh penembak jitu di luar." Bai Chan berkata, "Seperti yang kuduga, aku telah ketahuan." "Su Chen, cari cara untuk mengulur waktu. Aku akan ke situ untuk menyelamatkanmu." "Sial, brengsek, apakah masih sempat?" "Su Chen, aku di sini. Aku datang untuk membantumu." Su Chen pun berkata, "Kau sangat terlambat. Tidak ada persediaan apapun di sini." Bos yang terpojok pun berkata, "Kau tidak akan bisa membunuhku. Orang-orang di belakangku akan mengincarmu." Su Chen pun berkata, "Jangan khawatir, mereka akan bergabung denganmu sebentar lagi." Bai Chan pun sangat terkejut apa yang telah terjadi di dalam ruangan itu. Dia pun berkata, "Apakah kau yang melakukan semua ini?" Su Chen pun berkata, "Aku hanya melakukan latihan secara teratur. Dan apalagi tidak ada persediaan di sini, kemungkinan mereka sudah sangat lemah akibat kelaparan." Su Chen pun mengajak Bai Chan untuk pergi ke asrama putri. Bai Chan bertanya, "Kenapa kita pergi ke asrama putri? Bukankah Xiao Feng dan siswa lainnya berada di sana?" Setelah Su Chen pergi dari ruangan itu, tiba-tiba ada seseorang datang bersama anak buahnya. Mereka pun melepaskan seseorang wanita yang sedang terikat. Pria bertopeng berkata, "Kakak Jie, kau sudah berhari-hari di sini dan berpura-pura jadi tahanan. Apakah sudah menemukan perasaan yang kau cari?" Wanita itu berkata, "Aku hampir mati, Stelfang. Aku butuh kenyamananmu sekarang." Stelfang berkata, "Oh begitu. Baiklah, aku akan melakukannya. Bersiaplah. Bagaimana? Apa kau nyaman sekarang?" "Ah, nyaman sekali. Bagaimana? Apa kau sudah melihat semuanya?" "Jadi kau sudah melihat semuanya, kan? Siapa yang mengambil perbekalanku?" Jie berkata, "Itu adalah seorang iblis. Dia sangat kuat. Beritahu aku namanya. Aku akan membuat dia membayar semuanya." Pria itu bernama Su Chen. Di tempat yang berbeda, Bai Chan berkata, "Xiao Feng, bagaimana kau bisa terluka?" "Kapten Bai, aku baik-baik saja. Senang melihatmu bisa kembali." Xiao Feng bertanya, "Su Chen, apa yang kau lakukan di sini?" Kapten Bai berkata, "Xiao Feng, apakah dia betul-betul saudaramu?" Su Chen berkata, "Ah, Xiao Feng,
Saudaramu terlihat cukup serius, biarkan aku melihatnya. Xiaofeng pun menegaskan, ini hanya goresan kecil, tapi entah kenapa ini semakin parah. Melihat hal itu, Su Chen pun berkata, itu adalah kanibal pemakan manusia. Kuku mereka penuh dengan bakteri dan virus. Jika tidak diobati, itu akan mengancam hidupmu. Xiaofeng berkata, tapi obat-obatan sangat langka sekarang. Tidak mungkin kita bisa menemukannya. Tapi untuk mati seperti ini, aku tidak rela. Su Chen pun memberikan obat kepada Xiaofeng, ambil ini, setidaknya ini cukup. Bai Chen dan Xiaofeng yang melihat itu pun sangat terkejut. Bagaimana kau bisa mendapatkan obat-obatan sebanyak ini? Su Chen pun berkata, itu bukan hal yang penting sekarang. Karena kau saudaraku, aku akan memberikanmu ini secara cuma-cuma. Dalam hati, Su Chen bergumam, di kehidupanku sebelumnya, ada seseorang yang sangat kuat di militer. Kekuatannya seperti bom nuklir, yang dikenal sebagai dewa perang. Jika orang itu adalah Xiaofeng, maka investasiku tidak akan sia-sia. Xiaofeng berkata, aku berhutang budi padamu, tapi aku tahu kau kesini bukan untuk mengantarkan obat kan? Bicaralah apa yang kau inginkan. Su Chen pun menegaskan, banjir besar akan datang. Kalian harus segera mengungsi dari sini. Su Chen pun lanjut berkata, panas yang ekstrim telah menyebabkan es mencair begitu cepat. Itu mengakibatkan banjir air laut pada saat itu, dan seluruh daratan akan terendam air. Dan seorang siswa di sana pun berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku pikir kau hanya ingin mengusir kami dari sini dan memonopoli semua sumber daya sekolah. Melihat wanita itu, dalam hati Su Chen berkata, Feng Qing, teman sekelasku, generasi kedua yang kaya raya dan petinju wanita. Dia suka membeda-bedakan gender. Wanita itu pun lanjut berkata, apa kau punya makan di tasmu? Dan dia pun langsung ingin merampas tas milik Su Chen. Melihat hal itu, Su Chen pun tidak hanya diam. Dia pun menampar wanita tersebut sampai pipinya bengkak. Wanita itu pun berkata, beraninya kau memukulku. Orang-orang di sana pun sangat senang melihat perlakuan Su Chen terhadap wanita itu. Tamparnya bagus. Dia sudah mengganggu di sekitaran sini. Dia telah memonopoli semua asrama sendirian. Usir wanita itu dari sini, perkataan orang-orang di sana. Su Chen pun berkata, sepertinya kau cukup terkenal di sini. Sambil marah-marah, wanita itu pun berkata, kalian berani memperlakukanku seperti ini. Aku akan mencari ayahku untuk membunuh kalian semua. Melihat kejadian itu, Bai Chen pun berkata, Su Chen, apakah ini baik-baik saja? Su Chen berkata, dia akan mencari ayahnya. Apakah kau akan menghentikannya? Scene berpindah, kita diperlihatkan di luar asrama. Saat ingin pergi mencari ayahnya, wanita itu pun ditangkap oleh pria bertopeng. Sambil menyekap wanita itu, pria bertopeng berkata, sayang, katakan padaku, di mana Su Chen? Di tempat yang berbeda, Su Chen pun berpisah dengan mereka. Dalam hati Su Chen berkata, yang terpenting sekarang adalah menunggu ular Raja Emas bermutasi dan memanennya. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan kekuatannya. Saat Su Chen sedang berjalan, ada seorang wanita berteriak, Su Chen, selamatkan aku. Su Chen pun berkata, Feng Qian, apakah itu kau? Dan pria bertopeng yang ada di sana pun berkata, aku adalah Stelfang dari Biro Federal Evolusi. Apakah kau yang bernama Su Chen? Berani sekali kau mengambil perbekalan kami. Aku pikir kau adalah orang dengan 3 kepala dan 6 tangan. Stelfang berkata, untuk pertemuan kita ini, aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Apakah yang terjadi di antara mereka berdua? Saksikan di video selanjutnya.